Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li sayyidil a'rami wal 'ajam li syafa'ati wal ghayatil maram wa alihi wa ashabihi as-sidqi wal ahkam wa hadiyatan min lil mu'allifi hadzal kitab al-mukarram Syekh Ahmad Al-Qadhi sahibil maqam wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim ajma'in wa li huduril 'ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa'alamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala la yanbaghi lil-'alimi an yaskuta bi'ilmihi wa la lil-jahili an yaskuta bijahlihi. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأداء نفعه وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua segala macam kenikmatan-kenikmatannya, dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan pada detik ini yaitu kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pengajian kita pada hari ini, ya, bi dzikri khurujir ruhi minal badan. Jadi kita hari ini menjelaskan atau membahas tentang keluarnya ruh dari badan kita. Jadi kemarin doa yang lain-lain ya. Wa fil khabari, dan pada sebuah khabar, dalam sebuah hadis disebutkan idza waqa'al badan, ya, apabila terjadi pada jasad kita, pada badan kita, fit naz'i, ketika nazar. Nazar itu sakaratul maut. Ya, nazar itu mencabut gitu, atau dicabut rohnya. Bisa lisan, maka ditutup lisannya. Jadi kalau ada orang sakaratul maut, gitu, kalau kita pernah nyaksikan orang sakaratul maut, kita ngomong tapi yang lagi sakarat ya diem aja gitu ya, nggak merespon. Ya memang bisa lisan ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala lisannya. Wa dakhala alaihi arba'atun minal malaikati, dan masuk alaihi atas diri orang yang lagi sakaratul maut itu arba'atun minal malaikati, 4 dari para malaikat. Jadi ada 4 malaikat yang Allah turunkan. Fayaqulul awwalu, maka yang pertama ini berkata nih kepada orang yang lagi sakaratul maut. Ya, makanya guru kita Kiai Haji Muhammad Arif Akam pernah beliau bilang gitu, kalau orang lagi sakaratul maut jangan dikerubungin. Kadang kita tetangga suka kepo ya. Ada orang mau meninggal kita malah nonton. Ada keluarganya yang nangis, ada yang kepo, ngomongin ini, ngomongin itu, ngomongin itu. Ini padahal kalau kita merujuk pada kitab kita, ini si yang lagi sakaratul maut ini lagi menghadapi 4 malaikat gitu, lagi tegang, lagi mencekam. Maka kita harus sadar diri, kita tahu kenapa kalau lagi begini udah cukup keluar. Kalau beliau kata Tuan Guru Kiai Muhammad Arif, beliau bilang suruh keluar, orang-orang yang nggak berkepentingan suruh keluar. Nah, biar aja keluarganya gitu. Atau siapa di antara keluarganya kan pasti ada yang paling disayangin tuh, yang paling dicintai. Nah, dia itu buat nemenin orang itu. Ya, misalkan anaknya nih, ada satu orang anak yang kita tahu paling banget disayangin, dicintain, biar aja dia nemenin. Gitu. Kata Tuan Guru gitu. Nah, biar dia yang nontonin talqin ini, dia yang nonton itu baca kalimat la ilaha illallah gitu, karena dia lebih tenang gitu. Ya,
Padahal kalau kita bisa jadi kan kita orang yang dibenci sama itu orang yang kalau mau, ya kalau dia bisa lihat ada yang dibenci, ada musuhnya, ada ini, dia makin mencekam lagi. Bukannya dibantuin, malah dibikin beban. Gitu. Nah, yang pertama tuh fayaqulul awwalu, maka yang pertama berkata assalamualaikum. Ya. Ana muwakilun birizqika, kata malaikat yang pertama. Aku ini mewakilkan atau menjadi wakil birizqika dari rizkimu. Walaktu fil ardi syarqan wa gharban, aku mencari fil ardi di muka bumi ini syarqan wa gharban, dari timur ke barat. Fama wajadtu min rizqika luqmatan, maka ketika aku mencari dari timur ke barat, fama wajadtu ya min rizqika, aku tidak mendapati akan rizqimu luqmatan, meskipun cuma satu suap. Jadi rizkinya udah habis. Katanya malaikat, assalamualaikum, aku udah mencari rizkimu pada saat ini dari timur sampai ke barat, hari ini udah gak ada rizki lagi, meskipun cuma satu suap. Dakhalatis sa'ah, maka masuklah saat-saat itu, artinya kematian akan datang. Tsumma yadkhulu tsani, kemudian masuk malaikat yang kedua. Fayaqulu, dan dia berkata assalamualaikum wa ana muwakkilun bisyarabika, aku mewakili atau aku menjadi wakil dengan minuman minal ma'i wa ghairihi, dari air dan selain dari air. Jadi aku ini adalah malaikat yang mewakili, yang menjadi wakil akan minuman-minumanmu. Walaktu fil ardi syarqan wa gharban, aku telah mencari fil ardi di muka bumi ini syarqan wa gharban, dari timur sampai dengan ke barat. Fama wajadtu laka syurbatan, maka aku tidak mendapati laka bagimu syurbatan, minum itu meskipun cuma seteguk. Ya, minal ma'i, dari air. Ya, horbati sya'an, maka kematian itu semakin dekat. Tsumma yadkhulu tsalis, kemudian masuk yang ketiga. Fayaqulu, maka dia berkata assalamualaikum, ya assalamualaikum. Ana muwakilu bi anfasika, aku ini mewakili dari nafas-nafasmu. Ya, kita dari lahir sampai sekarang nafasnya sudah berapa kali? Kalau mau diukur tabung oksigen udah berton-ton kali ya, beberapa kali ganti. Jadi malaikat bilang yang ketiga, aku ini mewakili dari nafas-nafasmu. Walaktu fil ardi syarqan wa gharban, aku telah mencari dari di muka bumi syarqan wa gharban, dari timur ke barat. Fama wajadtu nafsan wahidan, aku tidak mendapatkan nafsan wahidan, dari nafasmu itu ya nafsan wahidan, walaupun cuma satu helai nafas, tidak ada. Ya, kata malaikat yang ketiga, ya min anfasika, dari nafas-nafasmu. Tsumma yadkhulur rabi', ya kemudian masuk yang keempat. Fayaqulu, dan dia mengatakan, ini malaikat yang keempat, assalamualaikum wa ana muwakkilun bi ajalika, dan aku mewakili ajalmu. Ya. Walaktu fil ardi syarqan wa gharban, ya. Dan aku telah mencari di muka bumi ini syarqan wa gharban, dari apa itu? Dari gharban, syarqan wa gharban, dari timur ke barat. Fama wajadtu laka sa'atan, maka aku tidak mendapati bagimu itu sa'atan, sesaat. Jadi ketika ajalnya malaikat yang mewakili ajal ini datang, dia bilang, aku tidak mendapati bagi dirimu ini sesaat lagi. Jadi udah waktunya tuh, dalam Al-Quran kan disebutkan tuh, ya dalam surat Al-Munafiqun tuh, kalau kematian datang, ya nggak bisa maju, nggak bisa dimajui, nggak bisa dimundurin, gitu. Ya, jadi udah pas. Tsumma yadkhulu alaihi kiramal katibin, kemudian masuk kepadanya itu orang yang lagi sakaratul maut, kiramal katibin, yaitu malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat amal perbuatan. Anil yamini wa anil shimal, dari kanan dan dari kirinya nih. Fayaqulu man fil yamini, yaitu berkata malaikat yang ada di sebelah kanannya, assalamu alayka ana muwakilun bihasanatika,
aku ini mewakili dengan kebaikan-kebaikan yang telah kau lakukan. Fayakhruju sahifatan bayudoa, maka keluarlah, ya, maka mengeluarkan malaikat tersebut sahifah, lembaran-lembaran yang berwarna putih. Faya'riduha alaihi, maka menunjukkan malaikat tersebut kepada ini. Fayaqulu unzur ila a'malika, lihatlah, ya, ila a'malika, amal-amalmu nih, lihat. Fa'inda dzalika yafrahu wa yanshadu, ya, wa yanshadu, maka ketika dia melihat amal ibadahnya tuh, dia senang tuh, ya, fayafrahu, dia senang, wa yanshadu, dan dia menjadi semangat, ya, di waktu-waktu yang mencekam itu, ya, ketika kisah Qamaratul Maut, dia senang tuh, ya. Makanya kita mendapati beberapa ada di media sosial ada jenazah meninggal senyum, ya, bisa jadi penyebabnya ini, ya. Jadi penyebabnya ini, ketika dikasih lihat nih dia mau, dia senyum, mau cabut. Wa yaqulu man fis shimal, maka berkata man fis shimali, malaikat yang ada di sebelah kiri, assalamu alayka, ya, ana muwakilun ala sayyiati, aku mewakili, ya, ala sayyiat, atas amal-amal burukmu. Fayakhruju sahifata saudaa, maka mengeluarkan malaikat tersebut sahifata saudaa, lembaran-lembaran yang berwarna hitam, ya, dikeluarin tuh. Faya'riduha alaihi fayaqulu, maka menunjukkan malaikat tersebut atas orang yang lagi sakaratul maut ini. Unzur ilaiha, lihat nih, ya, sudah, ilaiha, kepada sahifata sauda, kepada lembaran yang warnanya hitam. Fa'inda dzalika yasilu aqaru, maka ketika dia mandang ke catatannya yang warna hitam, yasilu aqaru, maka dia langsung bercucuran keringat, ketakutan, gemeteran, dia ketakutan sampai keringatnya keluar. Tsumma yanzuru yaminan wa shimalan, kemudian dia melihat yaminan, ya, ke kiri atau ke kanan dan ke kiri, khaufan min qira'ati sahifata, dan dia nengok ke kanan ke kiri, atau melihat ke kanan ke kiri, khaufan, kenapa? Rasa takutnya, karena rasa takutnya min qira'ati sahifata, ya, dari dibacakannya apa? Sahifata, lembaran-lembaran itu, dia ketakutan. Wa ya'malul malaku wa yulqiha ala wasadati, maka si malaikat tersebut memegangnya tuh, ya, dan melemparkan ala wasadati, ke bantalnya, dilemparin ke catatannya, ya. Jadi memang hal yang lagi mencekam, ya. Tsumma yansariful malaku fayadkhulu malakul mauti, kemudian meninggalkan tuh malaikat yang tadi, yang empat tadi, ya. Fayadkhulu malakul mauti, maka datanglah atau masuklah malaikat maut, malaikat maut. Wa an yaminihi, ya, dan dari arah kanannya itu malaikatur rahmah, jadi ada malaikat rahmah, malaikat rahmah dari sebelah kanan. Wa an yasari, dan dari sebelah kirinya malaikatul azab, yaitu malaikat azab. Di kanannya ada malaikat rahmah, di kirinya ada malaikat azab. Faminhum, dan di antara mereka man yajzibur ruha jazban, jadi ada yang nyawanya ditarik kasar, dibetot gitu, ya, kalau kata kita, ya. Wa minhum man yanza'u naz'an, dan di antara mereka ada yang mencabutnya naz'an, dengan cabutan, dicabut. Wa minhum man yanshutu nashatan, dan di antara mereka ada yang dia itu mencabutnya itu dengan pelan-pelan, ya. Jadi ada macam-macam tuh, ada yang langsung dibetot, ada yang pelan-pelan. Fa'idza balaghatil hulqum, maka apabila balaghatil hulqum, telah sampai rohnya itu fil hulqum, di hulqum ini, tenggorokan, ya, ya'khudhu malakul mauti ruhahu, maka diambil bersama malaikat maut. Dan dalam Al-Qur'an disebutnya wa idza balaghatil hulqum, wa antum hina idzin tanzurun, gitu. Dan apabila telah sampai rohnya itu di penggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, maka lihat pada saat itu akan melihat segala apa yang kita lakuin di muka bumi itu, kita akan melihat, ya.
Makanya ini dunia ini ladang kita buat berbuat baik. Ya kayak ngaji kita hari ini itu sebuah kebaikan. Ya sebuah kebaikan yang nanti akan kita lihat di akhir. Jangan ngomong di akhirat dulu, di akhir dari kehidupan kita itu bisa kita lihat. Ya dulu hasil kita ngaji apa? Ya pahala sebesar apa? Fa'in kana min ahli sa'adati, maka apabila orang tersebut adalah ahli sa'adah, ya min ahli sa'adah, orang yang ahli kebahagiaan, ya orang yang dikehendaki kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, nada malaikatur rahmah, maka memanggil dia malaikatur rahmah, dipanggil, "Hai sini." Ya, ke malaikat rahmat panggil dia. Wa in kana min ahli syaqawa, dan apabila dia ini adalah orang yang ahli celaka, ya, nada fata'khudhu malaikatur ruh, ya maka dipanggil oleh malaikatul adab, oleh malaikat adab. Jadi di awalnya aja udah yang manggil beda, yang beda. Kalau dia orang yang memang Allah berikan kebahagiaan nanti di akhirat, yang manggil, yang nyambut adalah malaikatur rahmah. Tapi kalau orang ahli celaka, sakoah, orang yang memang nanti akan udah masuk ke dalam neraka itu, yang jemput, yang ngambil adalah orang malaikat ada. Ya, perlakuan beda dari awalnya. Kata guru malaikatur ruh, maka mengambillah malaikat ruh, ya ruh tersebut, ar-ruha. Fata'aruju biha ila hadrati rabbil alamin, maka naiklah roh tersebut kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Diangkat, ya dibawa untuk apa? Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. In kana min ahli sa'adah, apabila orang ini adalah ahli kebahagiaan, orang yang mendapatkan kebahagiaan, fa yaqulullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, irji'uha, ya ila badaniha hatta tanzuru ma yakunu min jasadihi. Disuruh kembali itu, irji'uha, kembalilah kamu, ya ila badaniha, ke badanmu, hatta tanzuru ma yakunu min jasadihi, sehingga engkau melihat, ya melihat apa? Roh itu melihat ma yakunu min jasadihi, apa yang terjadi pada jasad-jasadnya. Jadi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, disuruh balik lagi ke jasad. Kenapa disuruh balik lagi? Biar dia lihat, biar roh itu tahu apa yang akan terjadi pada jasadnya selama di muka bumi dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menghambakan diri sebenar-benarnya kah, atau dia malah menentang Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini disuruh balik. Tsumma tahbudul malaikatu, kemudian turun malaikat, wa ma'ahum ar-ruh, dan bersama mereka itu ruh. Fayad'unaha fi wasatid dari, maka malaikat itu meletakkan ruh tersebut di tengah-tengah rumah. Jadi kalau ada orang menurut kitab kita nih, kita merujuk ke dalam kitab kita ini, pembahasan kita tentang ini, ketika ruh itu diangkat, itu Allah Subhanahu wa taala nyuruh balik lagi roh tersebut. Maka dibawa oleh malaikat itu dan diletakkan di tengah-tengah rumah. Ya, fayazuru, maka ruh tersebut melihat man yahzana alaihi, orang-orang yang bersedih alaihi, atas kepergiannya. Dilihat di mana anaknya yang sedih, mana saudara-saudaranya yang sedih, istrinya kah yang sedih, suaminya kah yang sedih, ya. Wa man la yahzan alaihi, dan orang-orang, dan mana orang-orang yang agak sedih. Mana yang sedih dia meninggal, mana yang senang, mana yang biasa aja, dia lihat itu. Wa huwa la yatiqul kalam, tapi dia nggak bisa mengucapkan, nggak mampu untuk mengeluarkan perkataan. Jadi diam aja dia. Ya, di yang pembahasan telah lalu kita udah pernah bahas proses itu. Tsumma tasyi'ul janazata ila qabrihi, kemudian membawa, ya nanti dibawa itu jenazah ya ila qabrihi,
dalam ayat tersebut ke kuburnya. Fa ya'murullahu ta'ala an ya'udaru. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat an ya'udaru untuk mengembalikan roh tersebut ila jasadi, ke dalam jasadnya. Tadi kan ada di tengah rumah tuh. Ketika itu jenazah itu kan keranda ya. Keranda itu jalan. Ketika keranda itu jalan, maka roh tersebut disuruh dibalikin. Balikin. Ya. Kama kana di dunia, sebagaimana roh tersebut waktu ada di dunia, sebagaimana jasad tersebut atau roh tersebut ada di dunia, suruh balikin. Nah, waktu alifatir riwayat, maka berbeda periwayat, artinya ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ya, fihi pada ini qala ba'duhum, telah berkata sebagian ulama, ya ja'alur roh fi jasadihi kama kana. Jadi ada ulama yang berpendapat Allah Subhanahu wa taala menjadikan roh tersebut di dalam jasadnya itu kama kana, sebagaimana waktu hidup. Artinya dibalikin sepenuhnya. Ada yang mengatakan itu. Jadi ketika itu roh masuk ke dalam kubur, maka Allah Subhanahu wa taala membalikin roh tersebut sebagaimana dia hidup. Gitu. Untuk merasakan apa yang akan terjadi di alam kubur. Itu pendapat yang pertama. Summa jadi wayus alu. Kemudian itu jenazah duduk wayus alu. Nah, baru diberikan pertanyaan oleh malaikat. Waqala ba'duhum, namun ada lagi sebagian ulama mengatakan berpendapat yakunu su'alu lirruhi duna jasadihi. Ya. Terjadinya pertanyaan itu ya lirruhi, kepada rohnya doang. Duna jasadihi, bukan kepada jasadnya. Jadi yang mengatakan seperti itu. Waqala ba'duhum, dan ada lagi ulama yang mengatakan, yang berpendapat ya dahulur ruhu fi jasadihi ila sadrihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengembalikan roh itu kepada jasadnya tidak sepenuhnya. Tapi apa? Ila sadrihi, cuma sampai dadanya. Gitu. Jadi dari atas sampai dada doang. Ya. Gitu. Ini pendapat yang ketiga. Wa qala al-akharuna, dan ada lagi yang berpendapat, ulama-ulama lain berpendapat yakunu baina jasadihi ya wa kaffani. Jadi roh itu ada baina jasadihi, di antara jasadnya, wa kaffani, dan di antara kain kafannya. Jadi apa ya? Cuma di bagian luarnya doang. Jadi antara kain kafan sama jasad, tidak masuk ke dalam tubuhnya tuh. Mengatakan ulama yang keempat mengatakan. Jadi ada empat pendapat ulama. Ada yang mengatakan dimasukin sebagaimana dia hidup. Ada yang mengatakan yang ditanya bukan jasadnya tapi rohnya doang. Ada dua yang mengatakan yang ditanya jasad dan rohnya, tetapi Allah kembalikan cuma sampai dadanya. Tapi ada lagi yang berpendapat apa yang keempat adalah rohnya itu dibalikin tapi nggak masuk ke dalam jasad, di antara kain kafan dan jasadnya, gitu ya. Wa fi kulli dzalika ya qad ja'atil athar ya. Dan dari setiap pendapat itu sesungguhnya telah datang athar sahabat. Ada pendapat sahabat ya. Wa sahih wa inda ahli ilmi, dan yang paling sahih menurut para ahli ilmu. Jadi kan ada empat pendapat nih. Nah, ada orang ahli ilmu, orang alim mengatakan yang berdasarkan dengan athar sahabat, pendapatnya sahabat-sahabat Nabi ya. Anna yaqirra al-'abdu bi'adzabil qabri, bahwasanya meyakini seorang hamba itu bi'adzabil qabri ya, dengan azab kubur. Jadi kata para ulama yang lahir ini, pada ahli ilmu, orang ahli bilang gini, nggak usah mikirin yang lain, mikirin aja, yakinin aja ada kuburnya itu ada gitu. Mau dia masuk 100% ke jasad kah, atau cuma sampai dada kah, atau yang ditanya cuma rohnya doang bukan jasadnya, atau misalkan rohnya itu cuma ada di antara jasad dan kain kafannya, itu nggak usah dipikirin. Yang penting apa? Kita harus yakin yang namanya alam kubur itu ada ya. Yang namanya alam kubur itu nyata dan kita akan melewati itu gitu ya. Wala yashghalu bikaifiyatihi, dan jangan menyibukkan diri kita itu dengan keadaan si jenazah, si mayat tersebut gitu.
mau rohnya di mana, mau posisinya di mana, nggak usah dipikirin gitu. Kata para ahli ilmu ini. Yang penting kita meyakini kalau alam kubur itu nyata, alam barzakh, alam dinding, pemisah antara dunia dan akhirat itu nyata gitu. Ya, jangan kita sampai pikirin nih, waduh nanti gimana ya, jasad gua setengah, nah 100%, apa jasad gua yang ditanya gitu, apa namanya itu tadi di antara kain apa nama jasa. Kita sibuk waktu kita dihabisin buat mikirin itu. Nah, menurut yang terakhir kesimpulannya jangan mikirin, jangan habisin waktu untuk itu. Tapi mempersiapkan sesuatu yang nyata adanya, yang akan kita lewati gitu. Ya, jangan sampai menyibukkan. Summa yang butul malakani, ya kemudian turunlah dua malaikat. Ya. Al-Ghalizani yang keduanya ini kasar. Oh, terlewat tadi. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala. Dan berkata al-faqih rahimahullahu ta'ala, man arada an yanju min adabil qabri, barang siapa yang menginginkan keselamatan min adabil qabri, ya, nah ini yang penting nih, yang harus kita sibukin nih, biar selamat dari adab kubur. Nah, barang siapa yang ingin selamat dari adab kubur, fa'alaihi an yulazima arba'ata asya', maka wajib bagi dirinya an yulazima, melazimkan, melanggengkan bagi dirinya nih, ya, mengistiqomahkan dalam dirinya, merutinkan dalam kehidupannya arba'ata asya'a, 4 hal. Wa yajtaniba arba'ata asya'a, dan menjauhi 4 hal lainnya. Jadi kata beliau apa nih? Kalau kita mau selamat dari azab kubur, maka lazimin, rutinin, biasain, ya apa? 4 hal. Dan jauhin sejauh-jauhnya 4 hal. Ya, amal arba'atu, dan adapun 4 allati yulazimuha, yang harus diwajibkan, yang harus dilazimkan bagi diri kita ini, famuhafazatus sholati, yaitu memelihara sholat kita, sholatnya. Meskipun telat, bukan di awal waktu, ya sekurang-kurangnya jangan sampai kagak sholat gitu. Ya, jadi jangan sampai kagak sholat kita dan juga sholat keluarga kita. Ya. Jadi jangan sampai sholat, meskipun kita terlambat gitu ya, telat bukan di awal waktu, ya nggak apa-apa. Ya, bukan di awal waktu, artinya kita tidak yang utama, tapi kita tidak menjalankan sholat. Itu yang pertama tuh. Ya, jangan jadi orang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat atau lupa ya ganti kodok gitu. Namanya lupa gitu. Dalam kitab Kasyifatus saja tuh yang diajarkan oleh guru kita, guru Kiai Haji Muhammad Haris Safaq tuh di malam Kamis tuh Kasyifatus saja di situ kan disebut itu. Ya, udzur syar'i, ada udzur syar'i, udzur yang secara syariat diperbolehkan. Yaitu yang pertama lupa, dan yang kedua ketiduran dan kelupaan. Kita lupa gitu, udah sholat tuh kayaknya tadi ya zuhur, udah masuk asar gitu. Yang tadi zuhur yang kelupaan di kodok, ya sampai sebegitunya tuh, gitu ya. Wassadaqah, nah yang berikutnya sodaqah. Tadi melazimkan, memelihara sholat, muhafazatus sholat, memelihara sholat, wassadaqah, dan sodaqah. Sodaqah rutin ya, lazimin gitu. Meskipun sehari 2000 kalau ibu kan di rumah ya, kalau di rumah kan taruh di ya sudah mau subuh, atau taruh di di kaleng atau di lubang angin gitu ya, di lubang angin atau di mana. Kalau bapak-bapaknya kan naik motor kerja ya taruh di jaketnya di sini gitu. Itu saya belajar atau ngelihat dari Tuan Guru Haris Safaq tuh, kan saya pernah supir pribadi beliau ya, itu di mobil beliau tuh udah disediain 2.000 gitu, ngambil pelajaran dari guru kita, 2.000, 5.000, 10.000 udah disiapin gitu. Uang baru kan, uang boleh nuker dari bank ya. Jadi supir gitu ya, jadi ngepirin lagi mau ke acara, mau lihat TV dan sebagainya. Itu kalau ada mau ngambil ambil kasih lagi lampu merah gitu kan, ambil. Misalkan pengemisnya misalkan cacat gitu ya,
lebih ngesin lah gitu, ambil goceng, aku coba gitu. Sampai suatu ketika saya pernah nggak ngasih Pak Oga, ada Pak Oga, jadi lagi macet gitu ya ribet, saya putar balik, nggak kepegang di sebelah kanan gitu mau ambil uang, dia bisa dimarahin, gimana sih, kok nggak dikasih, itu udah disediain gitu kan. Mulai dari situ sebelum belok kita sudah ambil dulu, dia siapin di belakang kanan gitu, itu saya belajar pelajaran yang kita ambil gitu. Tiap hari dia pokoknya kegiatan dia jalan, tak tanya, wih uang yang di mobil habis belum? Tinggal dikit ya. Oh ya udah, ntar besoknya beliau mau lagi disediain lagi. Itu dari disiapin. Nah ini fungsinya ini, ya fungsinya ini. Kenapa fungsinya? Yaitu selamat dari azab kubur. Ya kita diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Wa qiraatul Qur'an, dan yang berikutnya apa? Membaca Al-Qur'an. Jadi jangan sampai kita kagak baca Al-Qur'an. Ya baca Al-Qur'an, biar kalau satu ayat ya malas banget ya. Kurang ini. Kita pengen surga tapi malas gitu. Satu ayat gitu. Ya, usahain tuh paksain gitu. Ya, paksain baca Al-Quran, saya bacanya belum lancar, ya nggak apa-apa gitu, terbata-bata sedikit, udah berapa dua ayat, terbata-bata kan lama ya bacanya ya, adain, terus baca lagi, kalau udah lancar banget ya satu halaman atau satu lembar kan, satu ayat, kalau ibu enak ya satu ayat ya, atau satu lembar, kalau Al-Quran pojok satu halaman segini, kalau satu lembar kan kalau tadi gitu, dilazimi, melazimkan setiap hari gitu ya. Ya. Lalu berikutnya apa? Kathratut tasbih, banyak-banyak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak iya bertasbih dengan tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Atau baca apa tuh kalau yang terakhir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu kan selamat dari orang guna gitu. Kalimatani khafifatani fil lisan, ya, kalimatani khafifatani fil lisan, taqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, itu kan hadis sahih. Itu ada di Bulughul Maram. Kalimatani khafifatani fil lisan, taqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani fil lisan, dua kalimat yang ringan di lidah. Taqilatani fil mizan, cuma berat waktu ditimbang nanti. Kan ngomongnya gampang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Gampang kan? Cuman yang mudah kata Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani fil lisan, dua kalimat yang ringan kita mengucapkannya, tapi datangnya di mizan. Cuman waktu nanti ditimbang oleh Allah berat, jomplang itu timbangan mizan. Apa? Subhan ya. Habibatani rahman, dan dua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Apa itu? Kata Rasulullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Gitu. Ya. Makanya kita tahlilan tadi mau ngaji, makanya datangnya ke sini. Itu di rumah males, ya di rumah bisa jadi kita males. Tapi kita datang kemari berjamaah bareng-bareng. Yang tadinya males karena lama-lama, karena rame-rame, kita ngomong tuh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita baca kalau di situ banyak kalimatnya 7 kali ya. 7 kali, 7 kali. Ya padahal dua kalimat itu aja, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu udah berat. Kita kali 2 gitu kan, berarti 14 kali kita baca. Nah itu pentingnya kita ngaji itu ya, rame-rame, jamaah ya, rombongan yang tadinya malas akhirnya ringan kita bacanya gitu. Ya. Tadi itu tasbih, membaca tasbih. Fa inna hadhil asya tudhi'ul qabr. Maka fa inna hadhil asya, maka sesungguhnya perkara-perkara ini tudhi'ul qabr, itu dapat menerangi kubur kita, kuburan. Ya kita kalau lagi mati lampu nih di Jakarta ya, gelap banget ya, nggak ada lilin.
nggak ada lampu emergency misalnya, nggak ada lampu-lampu pendukung untuk mati lampu, nggak ada. Itu gelap banget tuh. Gimana itu kalau bapak ibu melihat orang di kuburan gitu ya. Udah kuburannya cuma 1,5 kali ya, 1,5 kali lah ya, udah begitu ditimpai papan lagi kan, makin sempit aja, gelap, nggak ada penerang, nggak ada lilin, nggak ada petromak, nggak ada lampu emergency di situ. Tapi yang menerangi kita itu adalah hal ini, sholat kita, sedekah kita, bacaan Quran kita, dan tasbih kita yang menerangi kita, di seluruh hari-hari kita menunggu hari kiamat itu. Ya tadi itu, tutikul qabra wa tuwassi'uhu, dan meluaskan kubur kita itu. Yang sempit itu akan berasa luas ketika kita melakukan 4 hal ini. Wa ammal arba'atu allati yajtanibuha, dan 4 hal yang kita diharuskan untuk menjauhinya. Yang pertama adalah fal kadhib. Yang pertama adalah dusta, bohong. Ya kalau orang bilang abusi, bohong. Jangan. Yang pertama tuh yang bisa mencelakakan kita, yang pertama itu jadi tukang bohong. Ya. Wal khiyanah, berkhianat. Jadi pengkhianat, orang yang nggak bisa dipercaya, berkhianat. Orang udah percaya sama kita mengkhianati, dikhianat itu. Nah, itu 4 hal yang harus dijauhi apabila kita ingin mendapatkan apa? Keselamatan dari azab kubur. Tadi jangan jadi tukang bohong. Yang kedua khianat. Yang berikutnya apa? Wan namimah. Jauhin kalau mau selamat dari azab kubur. Jangan mengamalkan, jangan jadi orang yang namimah. Namimah itu pengadu domba. Ngadu domba susah, ribet. Apa maknanya? Maknanya biar kerok masalah, gitu ya. Tukang ngomporin, udah tahu orang lagi marah ya, lagi panas, dia nyiramin bensin, lagi bedak, berdua gitu. Jangan, itu ngomporin. Emang dia gini ngomongin. Itu nggak boleh, jangan. Itu nggak domba. Yang tadinya dia marah mungkin cuma sesaat gitu. Yang namanya kena masalah dia baru apa gitu ya, dengan gesekan sama temannya, sama tetangganya, sama saudaranya, diamin aja. Jangan kita malah jadi bensin di tengah-tengah api. Kalau domba digesek-gesek, di kompor, kalau ibarat api kipas-kipasin gitu ya. Jadi kalau jangan, itu kami ngadu domba ya. Kita nyebarin berita bohong agar apa? Agar terjadi pertikaian di tengah-tengah saudara kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Jangan dulu, jangan. Alhamdulillah ini tadi. Ya jangan. Kita ngompor-ngomporin orang, gitu ya. Biar apa namanya? Biar ribut, biar berantem, gitu ya. Nggak boleh, jangan. Malah meskipun berita yang kita dapatkan itu berita yang sahih, berita yang benar, jangan disampaikan. Apabila berita itu berpotensi pertikaian, ya berpotensi menjadi pertikaian itu lebih besar gitu, jangan dia bilang orang nggak tahu, ya kalau emang dia harus tahu biar aja itu dari orang lain, gitu. Ya jangan disampaikan meskipun benar ada domba, gitu. Ya jangan. Kalau kita mau terbebas dari azab kubur, Allah lindungi kita dari azab kubur, maka jangan jadi yang kerok, jangan jadi namimah, orang yang demen banget ngadu domba itu. Ya, lalu yang berikutnya apa? Wal baulu 'alal badani, dan kencing ya, apa? Al baul, buang air kecil 'alal badani, di atas badan. Maksudnya kalau lagi buang air kecil itu enggak bersih. Istinjanya, ceboknya gitu. Dia dalam riwayat dikatakan ada Rasulullah lewat di suatu kuburan. Yang kuburan itu Rasulullah mendengar lagi disiksa gitu. Sahabat bingung, Nabi mendoain, kenapa Nabi kau mendoakan? Apa penyebab dia disiksa? Kata Nabi, kencingnya, kencing, ceboknya nggak bersih. Urusan cebok nggak bersih, di kuburan disiksa. Nah, kita lihat itu, yang ajarin itu dalam fikih ya, istifroh ya. Istifroh itu daerah gitu. Yang jangan buru-buru, gitu, biar santai, tenang, biar tiris. Hati-hati itu kalau lagi buang air. Nah itu kita menjauhi hal-hal itu dapat menyelamatkan kita dari azab kubur. Waqad qala Nabi alaihi salatu wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Istanzihu, sucikanlah oleh kalian minal bauli, dari baul, dari air kecil, dari air seni. Sucikan, bersihin, jangan buru-buru. Ya. Fa inna amata adabil qabri, maka sesungguhnya ya amah, artinya apa? Umum, secara umum, maksudnya banyak banget. Ya. Kebanyakan atau banyak sekali orang-orang yang diazab di dalam kubur itu minhu, dari itu. Sepele, menyepelekan buang air kecil, buang air kecil sembarangan di tembok. Kalau yang laki-laki ya, kalau ibu itu wanita mah saya yakin nggak bakal, kalau nggak nemu air nggak bakal gitu. Banyak anak laki, pohon di tembok gitu, buat tembok, buat mobil gitu. Kalau memang udah ngebelet banget kagak tahan, bawa air. Wah, makanya pentingnya kita belajar fikih itu kan bisa istinja selain pakai air. Ada air nggak? Ada air apa namanya, air mineral. Oh, cebok. Oh, air mineral nggak ada, tinggal dikit buat minum dipakai. Kita pakai daun atau istijmar ya. Istijmar itu beristinja menggunakan batu atau sesuatu yang memiliki sifat seperti batu, seperti daun kering, tisu. Tisu itu memiliki sifat seperti apa namanya? Seperti tadi batu gitu. Boleh kalau perempuan boleh enggak? Gitu. Ternyata kalau perempuan enggak boleh, kecuali buang air besar. Gitu. Nah, itu di dibahas ya di fikih. Makanya itu wajib dipelajari karena berkaitan dengan ibadah kita. Jangan gara-gara kita nggak cebok kita nggak sholat gitu, najis nggak najis gitu. Makanya harus pelajari. Maka fikih itu wajib kita pelajari, apalagi yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari gitu. Kalau asalnya itu ya. Tsumma qala tsumma yahbudul malaikatul gharizani yahdiqan al-ardi wallahu a'lam bis-shawab.